Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nirmalasari dari kelas RI 4A NPM 247822010. Di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah Jaringan Komputer 4. Nah, di sini pada lab 2.3.11 yaitu determine the DR and BDR. Jadi di sini kita sudah ada addressing table-nya untuk router A, B, dan C. Ya, di sini kita bisa lihat IP address dan subnet masknya. Dan di sini ada dua part. Yang pertama itu assignment DR and BDR changing roles, dan kedua modify OSPF priority and force elections. Lalu selanjutnya di lab kali ini kita akan memeriksa peran DR and BDR dan mengamati perubahan peran ketika terjadi perubahan pada network. Kemudian kita akan memodifikasi prioritas untuk mengontrol peran dan memaksa pemilihan ulang. Lalu kita akan memverifikasi bahwa router memenuhi peran yang diinginkan. Jadi kita ikutin aja instruksinya di sini. Yang pertama kita ini step 1 kita menunggu sampai semua lampu di sini tuh hijau. Nah, ini udah hijau. Kalau teman-teman pengen cepet, ini bisa diklik ini aja, di forward. Nah, lalu selanjutnya pada step yang kedua, kita akan verifikasi status OSPF neighbor saat ini. Jadi kita ke router A, kita lihat ke CLI-nya, enable, lalu kita show IP OSPF neighbor. Nah, kita bisa lihat di sini ada state-nya itu DR and BDR ya. Oke, kita mungkin lanjut. Di sini ada pertanyaan juga. Which router is the DR? Nah, jadi router yang DR itu berapa sih? Nah, kita bisa lihat nih di IP address-nya sini. Kalau yang DR ini adalah IP-nya milik 192.168.31.33, berarti punya RC, router C. Lalu selanjutnya yang BDR yaitu adalah router B dengan IP-nya 192.168.31.22. Lalu router A ini state-nya tuh apa sih? Nah, ini kita bisa lihat ya di sini kita show OSPF neighbor-nya dulu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau IP address 192.168.31.11 ini adalah milik A. Jadi state-nya dia adalah router ini. Kita ke router yang C. Kita ke CLI-nya. Enable show IP OSPF neighbor. Nah, kita bisa lihat ya. Ini yang BDR adalah yang B dan drawer ini adalah yang A. Seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita mengaktifkan debugging agency IP OSPF. Jadi kita ke router yang A. Pada router A ini kita ketikkan perintah debug IP OSPF agents. Nah, IP agents offense debugging is on. Dan kita pada router yang B debug IP OSPF agents. Nah, on juga ya. Nah, lalu setelah itu kita akan shutdown pada interface router yang C. Kita lihat di sini interface-nya yaitu G0/0. Nah, kita ke konfigurasi terminal dulu, interface G0/0, lalu kita shutdown. Nah, setelah itu kita tunggu sekitar 30 detik sampai
penghitung waktu mati pada RA dan RB berakhir. Nah, kita coba lihat, ini udah ya. Kita coba jalani lagi. Ini, naik bor. Yang di R ini, dua-dua ini. Nah, sekarang router RB ini jadi di R, dan kita bisa lihat di sini. Ini yang RA jadi BDR ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke langkah kelima. Di sini restore the gigabit Ethernet 0/0 interface on RC. Jadi kita akan aktifkan kembali. Oke, kita aktifin lagi. Kita ke exit dulu. Lalu interface G0/0 dan kita no shutdown. Oke, sudah on. Kita tunggu dulu ini sampai hijau. Oke, setelah itu kita lihat lagi di sini. Ini tetap di R, dan di sini kita lihat lagi tetap BDR ya, yang pertama. Nah, jadi mengapa DR dan BDR ini tuh, apakah DR and BDR ini tuh berubah roles-nya? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena OSPF ini tidak memperbarui DR atau BDR ketika yang sudah ada masih aktif, seperti itu. Lalu selanjutnya, verify the DR and BDR assignment using the show IP OSPF neighbor pada router C. Kita di sini kita lihat, kita exit dulu, exit lagi. Kita masukin perintah show IP OSPF neighbor. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau buat yang IP-nya dua-dua ini, router B dia di DR dan router A ini BDR. Oke. Sudah, selanjutnya kita ke step yang ke-6. Kita akan disable the gigabit Ethernet 0/0 pada router B. Kita bisa masuk ke konfigurasi terminal, lalu interface gigabit Ethernet 0/0, lalu kita matikan ya, shutdown. Oke, setelah itu kita tunggu 30 detik, sama seperti tadi. Setelah itu kita lihat di sini teman-teman, pada nih. Nah, berdasarkan output debug pada router A, router mana yang terpilih sebagai DR dan router mana yang terpilih sebagai BDR. Nah, yang BDR ini sekarang adalah 31.33. Jadi router yang C ya yang jadi BDR. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di router yang C. Coba lihat. Nah, yang router A jadi statusnya menjadi DR. Seperti itu. Kalau sebelumnya kan sebelumnya adalah BDR. Nah, ketika DR gagal di RB, maka RA ini menjadi DR, seperti itu. Lalu selanjutnya langkah ke-7. Nah, di sini kita memulihkan gigabit Ethernet pada router B menjadi on.
kita ke exit dulu, interface no shutdown. Nah, oke. Kita setelah itu kita lihat lagi apakah perannya berubah. Kayaknya perannya sih nggak bakal berubah ya. Kita sampai hijau dulu semua. Oke, kita lihat di sini apakah role-nya ini berubah atau tidak. Kalau tadi yang C itu kan jadi BDR ya, oke. Jadi ini role-nya nih, ini role C BDR. Tetap kita bisa lihat di yang C. Nah, ini nggak berubah ya, tidak berubah. Lalu selanjutnya gunakan perintah show IP OSPF interface pada router RC. Bagaimana status router RC saat ini? Untuk status router RC ini adalah BDR ya teman-teman. Nih, BDR. Oke. Selanjutnya kita matikan debugging, yaitu kita masukkan perintah undebug all pada router A dan router B. Undebug all. Oke, ke router B. Exit, lalu undebug all. Nah, oke, sudah off ya. Selanjutnya part kedua kita akan memodifikasi OSPF priority and force election. Jadi, step yang pertama kita akan konfigurasi OSPF priority pada setiap router. Untuk mengubah DR dan BDR, kita menggunakan IP OSPF priority untuk mengkonfigurasi gigabit Ethernet/0. Oke, jadi kita ke RA, jadi kita ke konfigurasi terminal, lalu setelah itu kita ke interface gigabit 0/0. Kita ikutin nih OSPF priority-nya. Untuk router 1 priority-nya 200 ya. Router A maksud saya. Oke, sudah. Yang router B sekarang kasih terminal, lalu IP OSPF interface gigabit 0/0 IP OSPF priority-nya 100, dan yang router C priority-nya adalah 1. Nah, oke, sudah, dan ini kompleksitasnya sudah 100%. Selanjutnya, force and election by resetting the OSPF process on the routers. Jadi, dimulai dari router A, kita ini akan menjalankan perintah. Kita akan menjalankan perintah clear IP OSPF process di semua router untuk mereset proses OSPF. Clear, kita yes. Oke. Setelah itu di router yang B, clear IP OSPF process. Lalu yang C,
Sudah. Selanjutnya, langkah yang ketiga, verifikasi bahwa pemilihan DR dan BDR berhasil. Kita akan tunggu cukup lama hingga SPF melakukan konvergensi dan pemilihan DR dan BDR terjadi. Lalu berdasarkan output, IP SPF neighbor pada router mana yang sekarang DR dan router mana yang sekarang BDR. Jadi kita cepetin aja di sini. Kita lihat di router A. Coba lihat IP SPF neighbor. Oke, ini udah. Untuk sekarang yang BDR ini adalah yang B, ya. Yang A kita bisa lihat IP SPF neighbor. Yang DR sekarang adalah yang A, seperti itu. Oke, maaf, BDR adalah yang B dan DR sekarang adalah yang A, seperti itu. Nah, kalau di sini ada note juga, jika router ini tidak memilih DR dan BDR yang benar setelah kita mengatur prioritas pada OSPF, nah maka kita coba restart paket tracernya, seperti itu. Ini kita udah 100% ya. Kita bisa lihat di sini juga. Nah, sudah semua. Mungkin sekian video hands-on saya pada lab 2.3.11. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.